Nabi setelah salat, yang Nabi lakukan pertama dalam zikirnya adalah istighfar. Istighfar itu memohon ampun pada diri sendiri, untuk diri sendiri. Istighfar dulu. Setelah istighfar, lihat, baca hadis itu dan lihat apa yang disebutkan oleh Nabi berikutnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi bukan langsung salawat. Ini selama ini kan zikir berubah, Pak. Habis istighfar langsung salawat. Habis itu baru Allahumma antas salam. Jadi sangka Nabi sudah di atas Allah. Ini kan sebuah hal yang agak aneh, walaupun sebenarnya tidak sampai jatuh pada dosa, tapi adabnya kita puji Allah dulu, Allahumma antas salam dulu. Setelah itu mau berselawat silahkan. Baik, satu lagi, adab satu lagi berikutnya, disunnahkan as-sana' 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'dhimihi summa as-salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa, kalau mau dikabulkan doa, maka pujilah Allah dulu, lalu bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puji dulu Allah, lalu bersalawat kepada Nabi. Dan ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya dari Fudhalah bin Ubaid, qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun iz dakhala rajulun. Ketika Rasulullah sedang duduk, lalu datanglah seseorang, fasalla faqal, lalu dia salat. Setelah salat dia berkata, langsung dia berdoa. Jadi habis salat, assalamualaikum, langsung Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah aku, sayangilah aku. Faqala Rasulullah, lalu didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan, ajilta ayyuhal musalli, engkau terlalu tergesa-gesa wahai orang yang salat. Katanya, bahkan menan berdoa, kata Nabi. Kenapa tergesa-gesa sekali salat? Tergesa-gesa sekali engkau berdoa. Di situ Nabi mengajarkan, iza sallaita faqa'adta, kalau engkau sudah salat lalu engkau duduk untuk berdoa, fahmadillah bima huwa ahluh, pujilah Allah dulu, segala puji yang layak bagi Allah. Wassalli alayya, lalu bersalawatlah kepadaku. Summa du'uh, barulah engkau berdoa. Itu cara dan adab berdoa. Puji Allah dulu, baru kemudian salawat, baru minta. Dalam hadis yang lain, datang lagi seorang laki-laki yang lain, fahamidallah, lalu Nabi mendengar dia berdoa dengan memuji Allah lebih dahulu. Wasalla ala Nabi, lalu dia bersalawat kepada Nabi. Faqala Nabi, ketika Nabi mendengarkan doanya, cara dia berdoa, Nabi berkata, ayyuhal musalli ud'u, tujab, teruskanlah doamu, maka engkau pasti dikabulkan doamu. Jadi Nabi sampai memberi respon yang sangat positif. Lanjutkan doa, kata Nabi. Kalau engkau sudah puji Allah, engkau bersalawat kepada aku, maka lanjutkan, maka doamu pasti dikabulkan. Dalam hadis yang lain, hadis dengan derajat yang hasan, Rasulullah SAW pernah berkata, kullu du'ain mahjub, semua doa itu terhalang. Jadi semua doa itu dihalang, sampai hatta yusalli ala Nabi, sampai engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, sunnah ketika sebelum berdoa, puji dulu Allah, lalu bersalawat kepada Nabi. Sebenarnya bukan hanya berdoa, Pak. Dalam semua tuntunan kalau kita menghadap kepada Allah, yang diutamakan lebih dahulu adalah puji Allah. Jadi bukan salawat dulu. Saya sudah berulang-ulang mengatakan di mana-mana masjid, baik zikir maupun doa, itu yang tapujo Allah ini. Kan bukan Muhammad Tuhan, kan Allah yang Tuhan. Muhammad
sallallahu alaihi wasallam siapa? Siapanya Allah? Partnernya Allah atau utusannya Allah? Utusannya Allah. Itu hamba Allah. Makanya dalam semua urusan puji Allah, lalu kemudian barulah raih melalui kasih sayang Allah kepada Nabi. Kadang-kadang ada orang yang ketika berdoa itu langsung tidak ada basa-basi, langsung minta. Kita saja sesama manusia, kalau minta sesuatu sama orang besar, kita kan datang basa-basi dulu. Assalamualaikum saja kita basa-basi. Assalamualaikum kan. Kemudian kita puji bapak itu dulu. Masya Allah, bapak kalau nggak ada bapak lo semua ini entah bagaimana nasibnya sekarang. Walaupun ada bapak lebih parah lagi ya, misalnya itu nggak dikabulkan langsung tuh. Kita puji-puji dulu, kita bilang kalau perlu bawa parcel, lalu kita bilang Masya Allah keluarganya, Masya Allah baik-baik, macam-macam lah Pak di situ. Nah setelah dia merasa basa-basi itu cukup, agak tersanjung sedikit, barulah kita mengatakan hajat kita, baru minta utang. Itu biasanya belum tentu dikasih utangnya pun Pak. Tapi itu adab kita meminta pada orang. Itu orang beradab. Itu manusia yang tidak berkuasa apapun. Sekarang Allah tidak butuh pujian kita. Itu yang perlu kita tahu. Kita disuruh puji Allah bukan bermakna Allah butuh, Allah merasa tersanjung, tidak. Tanpa pujian pun Allah tetap maha tinggi. Yang mencaci pun tetap tidak menurunkan derajat Allah. Jadi untuk apa kita puji Allah? Agar kita tahu bahawa kita hamba. Yang sedang kita hadapi adalah Allah, Tuhan kita, Malikul Mulki, rajanya di raja yang bisa memberi segala sesuatu. Jadi sebenarnya Allah hanya menuntut, kamu tahu tidak siapa dirimu? Engkau hamba, akulah Tuhan. Maka pujian itu bukan menyanjung Allah, tapi untuk membuat mudahnya Allah memberi kepada hamba yang merasa diri hamba. Jadi dalam segala hal, kalau seandainya orang sudah memuji dengan puji-pujian terhadap Allah, jangan lupa bersalawat. Jangan lupa bersalawat, karena Allah gantungkan doa kita dengan salawat. Kalau puji saja tanpa salawat juga tertolak. Salawat saja tanpa puji Allah lebih dahulu juga tertolak. Itu hak prerogatif Allah memuliakan Muhammad sebagai seorang Nabi di atas semua hamba yang lain. Jadi ini berlaku dalam semua perkara. Pujilah Allah dulu, bersalawat. Dalam zikir juga begitu Bapak Ibu. Dalam zikir itu disuruh zikir dulu setelah salat. Coba lihat hadis-hadis. Tolong buka kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi yang mencantumkan hadis-hadis tentang zikir setelah salat. Jadi disusun, walaupun nanti hadisnya kadang-kadang tidak teratur. Tapi susunan yang pertama ketika berzikir itu adalah puji Allah. Jadi kan yang pertama astagfirullah. Nabi dalam satu hadis, itu satu hadis langsung menyebutkan, Nabi setelah salat, yang Nabi lakukan pertama dalam zikirnya adalah istighfar. Istighfar itu memohon ampun pada diri sendiri, untuk diri sendiri. Istighfar dulu. Setelah istighfar, baca hadis itu dan lihat apa yang disebutkan oleh Nabi berikutnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi bukan langsung salawat. Ini selama ini kan zikir berubah, Pak. Habis istighfar langsung salawat. Habis itu baru Allahumma antas salam. Jadi sangka Nabi sudah di atas Allah. Ini kan sebuah hal yang agak aneh, walaupun sebenarnya tidak sampai jatuh pada dosa, tapi adabnya kita puji Allah dulu, Allahumma antas salam dulu. Setelah itu mau berselawat silahkan. Tapi sebenarnya kan ada pujian-pujian kepada Allah yang panjang. Itu kalau kita lihat hadis-hadisnya, Pak, itu setelah Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Lalu kita disuruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu disuruh sambung lagi dengan hadis yang lain, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan.
Setelah itu dia sambung lagi puji kepada Allah lagi. La ilaha illallah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kan puji Allah mandum itu. Puji dulu Allah. Nanti salawat silahkan. Jadi Allah alam dari mana bermula saya tidak tahu. Seakan-akan bahawa memulakan dengan salawat lalu menyebut nama Allah di bawah, seakan-akan itu menjadi tuntunan. Padahal sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab zikir tidak begitu. Tidak begitu, Pak. Kalaupun sudah terjadi, ya paling dirubahlah. Tinggal rubah saja. Tapi Ustaz, nanti ada yang nanya, tapi Ustaz, imamnya kan baca begini, kan kami harus ikut imam. Satu catatan bahawa kita itu yang wajib ikut imam hanya sampai pada salam. Setelah itu tidak wajib ikut imam. Kita punya pemahaman yang mungkin berbeda dengan imam dalam berzikir, kita bisa berzikir sendiri, Pak. Dan jangan lupa wasiat Nabi, apapun zikir yang kita ucapkan, kalaupun padat sekali, jangan lupa untuk membiasakan diri membaca ayat kursi selepas selesai salat. 5 waktu jangan lupa, Pak, ayat kursi. Karena Nabi menyatakan man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salawat, selepas habis salat 5 waktu al-mafruḍah, setiap waktu wajib, habis itu dia baca ayat kursi, lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya untuk masuk surga kalau dia mati. Syaratnya istiqamah baca ayat kursi setelah selepas salat. Jadi kalau ikut imam jarang sekali kadang-kadang kita mendengarkan ayat kursi. Akhirnya sepanjang hidup kita enggak pernah baca ayat kursi, Pak. Kalau imam mungkin mempercepat, mungkin karena ada pengajian. Jadi kan imam baca cepat supaya nanti bisa ada pengajian. Mungkin imam setelah itu baca zikir sendiri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam berdoa juga begitu. Ucapkanlah dulu puji-pujian kepada Allah dengan pujian yang banyak, lalu kemudian barulah kita bersalawat, baru minta. Jadi jangan ketemu sama orang langsung minta permintaan itu, orang langsung menganggap enggak ada adab ini. Baik.